Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa PKLU di mana saja berada. Perkenalkan, saya Johannes Alex Mamarimbing dari anggota PKLU GPIB Maranatha Banjarmasin akan mengikuti program membaca Alkitab bersama PKLU. Tersiksa hatiku, agung benar ya Tuhanku, aku tersiksa gantiku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas hikmat kehidupan yang Engkau anugerahkan hari ini. Untuk mengawali hari ini, kami tidak jemu-jemu berjumpa dengan Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab, kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami boleh mengerti firman-Mu, agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Bapa di sorga, kami siap mendengarnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius 20 ayat 17 dan 18. Kitab Injil Matius 20 ayat 17 dan 18 yang menyatakan, ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan pada pagi hari ini sesuai dengan SBU berjudul Jalan Pendamaian. Perjalanan
ke Yerusalem adalah prakarsa Yesus untuk menanggung penderitaan salib bersama para murid dan mengajak mereka untuk menjalani jalan sengsara sebagaimana misinya untuk melaksanakan karya pendamaian Allah. Waktu yang semakin singkat dipakai Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya, dan mereka tegar jika gurunya akan mengalami penderitaan dan kematian. Pemberitahuan Yesus mau mengajarkan tujuan karya Allah yang harus dilalui dengan memberi diri untuk keselamatan umat manusia. Yesus memberi contoh konkret melalui pengorbanannya sebagai jalan pendamaian agar pengampunan dosa boleh terjadi bagi manusia dan seisi dunia. Jalan penderitaan akan dialami oleh sakitnya pengkhianatan dan pengadilan yang tidak adil sampai kepada putusan hukuman mati adalah konsekuensi yang ditanggung Yesus demi memenuhi tujuan keselamatan. Hukuman mati yang akan Yesus terima melalui pengadilan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah jalan agar tujuan keselamatan Allah melalui jalan salib terpenuhi dalam diri Yesus. Sikap penerimaan Yesus atas peristiwa salib dihadapinya dengan sikap sabar dan tabah walaupun risiko nyawa menanti di tiang salib. Keinginan para murid untuk menikmati kebersamaan lebih lama dengan guru mereka dan harapan menemukan impian duniawi ditepis Yesus dengan pemberitahuan tentang jalan penderitaan dan kematian. Apakah harapan ikut Yesus segera sirna? Tidak juga, karena padamnya harapan kemuliaan duniawi yang diimpikan para murid justru diganti dengan tujuan untuk memiliki kehidupan kekal yang jauh melebihi kenikmatan duniawi. Pemberitahuan Yesus tentang penderitaan justru membuka jalan pendamaian antara Allah dan manusia melalui kematiannya. Sanggupkah kita juga memahami tujuan kematian Yesus atas kehidupan kita, sehingga pusat hidup kita senantiasa menghadirkan pendamaian dengan Allah dan sesama manusia? Bersediakah kita menanggung penderitaan karena melakukan kehendak Kristus? Ditinggalkan tatanya dan masuk dunia
nyatakannya kuasanya, terdorong kasih yang besar, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur atas pernyataan Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan yang sudah kami, kiranya firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini dapat kami berlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pelkat PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan kiranya memberi semangat agar tetap dekat dengan Tuhan dalam membangun persekutuan dengan hikmat yang dari Tuhan. Bagi pengurus PKLU, kiranya diberi kemampuan agar dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dan kiranya seluruh program dapat dilakukan dengan baik. Bagi seluruh anggota PKLU di mana saja berada, Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang baik dan semangat untuk tetap menjalani hidup masing-masing bersama Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami agar dapat bergandeng tangan bersama Tuhan dalam menjalankan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga bangsa dan negara Indonesia boleh sejahtera dan dalam keadaan aman. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta dengarlah dan doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma semuanya sudah mengikuti program PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.